bid'ah. Terus jika bid'ah tidak berhasil, setan melangkah ke yang ketiga, yaitu menjerumuskan manusia dalam dosa besar atau al-kabair. Al-kabair. Al-kabair itu dosa besar. Terus yang keempat, berarti kalau al-kabair ini dia tidak bisa, setan tidak berhasil. Nah, contoh al-kabair apa? Contoh dosa besar. Zina. Apalagi Bu? Meninggalkan sholat masuk. Judi masuk. Apalagi Bu? Yang punya ibu-ibu apa? Khusus ibu-ibu apa? Emak-emak apa? Seringnya apa? Ghibah. Apalagi? Judi. Dosa besar. Nah, jika tidak berhasil, orang ini jaga diri memang menjadi dosa besar, maka setan melangkah ke langkah yang keempat, menjerumuskan dalam dosa kecil, as-saghair. Namanya as-saghair, dosa kecil. Namun diingat Bu, dosa kecil itu bisa beralih, bisa berubah jadi dosa besar jika, nah, jadi catat lagi nih, biar kita nggak usah milih-milih dosa kecil, dosa besar nih. Biar dosa kecil aja lah saya lakukan. Dosa kecil bisa berubah jadi dosa besar jika satu, dianggap remeh. Dua, dilakukan terus-menerus. Tiga, dilakukan oleh seorang yang jadi contoh atau teladan. Karena dia punya pengaruh Bu. Dianggap remeh ini orang lain ikut. Orang lain nganggap biasa. Dia jadi masalah karena beri contoh yang jelek. Nah, kalau dosa kecil tidak berhasil, sudah berapa langkah itu Bu? 4. Nah, setan masih punya langkah lagi yang kelima. Setan sibukkan yang kelima ini dengan hal-hal yang tidak manfaat. Dengan hal-hal yang tidak manfaat. Apa contohnya Bu? Apa? Ibu-ibu main game. Yes. Mulai ibu nonton drakor terus. Apalagi TikTokan terus. Ada karkam, ada dia punya tongsis khusus untuk TikTokan itu tadi. Apalagi Bu? Jalan-jalan terus, ngajinya kurang, jalan-jalannya lebih banyak. Apalagi Bu? Banyak makan, banyak tidur. Pokoknya banyak-banyakin untuk hal yang mubah, yang manfaat kurang. Nah, setan sibukkan ke nomor 5 ini. Berarti waktunya jadi sia-sia. Dosa enggak, dia enggak terjerumus dalam dosa, namun waktunya habis sia-sia. Jadi setan itu enggak menjerumuskan kita langsung ke dosa. Setan itu pintar banget. Enggak buat kita terjerumus dalam dosa dulu, enggak. Sibukkan dulu dengan hal yang sia-sia. Oh, gak usah ngaji, kamu ngapain ngaji? Paling cuma ngerti ilmu, setelah itu tahu. Terus ngerti ilmu malah gak bebas. Terus jalan-jalan aja, healing terus.
jika dia ini orang yang sibuk, manajemennya waktunya bagus, kelola waktunya bagus, super sibuk, setan punya langkah lagi yang terakhir. Ya Allah, apaan lagi setan itu? Yang keenam berarti. Setan akan sibukkan dengan perkara yang mafdul. Mafdul ini mafdul. Padahal ada perkara yang afdal. Apa bu? Mafdul. Ada perkara yang afdal. Apa mafdul bu? Yang ini afdal ini berarti yang utama. Ini yang mafdul ini yang kurang utama. Walaupun di sisi ini juga ada pahala, Bu. Di sini ada pahala. Namun setan rayu, kamu gak usah lakukan yang bagus ini, masih ada yang ini. Dua-duanya sama-sama kebaikan, Bu. Contoh, azan zuhur, lagi baca Quran, pas kumandang azan. Mana yang afdol, mana yang mafdul? Mana yang afdol? Dengar azan atau baca Quran? Nah, itu dengar azan. Mafdulnya tadi apa? Baca Quran. Walaupun baca Quran sendiri ini berpahala. Jenengan ada tamu, layani tamu dengan jenengan itu lagi baca Quran, Bu. Mana yang utama, mana yang mafdul? Apa Bu? Layani tamu. Jelas itu? Contoh lagi. Oh ya sebentar. Nah, ini biar kena sekalian aja nih, Mas. Bahan subuh itu bisa sholat apa? Syuruk ya? Kapan sholat syuruknya Bu? Nunggu sampai matahari meninggi. Betul ya? Nah, ibu mau nunggu sholat syuruk, taruhlah pilih pendapat yang masih boleh di rumah. Berarti nunggu sampai matahari meninggi. Sekarang di Jogja itu 5:30 matahari terbit. Tambah 15 menit berarti 6 kurang 1/4. Tapi di situ ada urusan persiapkan anak ke sekolah sama persiapkan untuk layani suami. Mana yang afdal, mana yang mafdul? Afdal yang mana Bu? Melayani suami dan anak-anak tadi toh. Yang mafdul yang mana tadi? Salat isyraq. Tuh. Suami minta kopi Bu. Jenengan lagi zikir sholat duha. Mana yang afdal? Ini orang nganggo teori Bu. Mana? Afdal yang mana? Ya ini paling berteori paling. Mono dispenser, mau gak dia. Susah setan mereka, susah banget. Kalau suaminya diceramahin itu, gini gini. Susah setan sudah gampang dipencet, pencet itu loh, wis panas. Wangel banget. Apa? Sudah? Afdal dan mafdal paham ya? Nah, setan itu pintarnya apa? Sama-sama baik. Sama-sama baik ya? Iya. Setan masih kasih pertimbangan lagi loh itu. Pintar banget loh. Berarti kesimpulannya setan itu tidak selamanya ngajak ke yang haram Bu. Gak setan baik juga sih, bukan setan putih juga, gak ada.
Tapi dia mikir setan itu, oh ini nggak bisa pindah ke sini. Oh masih jelek juga. Ini orang ini kita mau pindah lagi, nggak mau lagi pindah lagi. Ternyata ke 56 itu nggak ada perkara haram loh Bu. Coba perhatikan nomor 56. Ada haram di situ? Enggak. Yang nomor 6 haram Bu? Enggak, sama-sama baik. Oh jawab azan, baca Quran. Mana yang salah kedua-duanya? Nggak ada. Ini saya lagi baca Quran, ada tamu. Mana salah dua-duanya? Baik dua-duanya. Namun masalah pertimbangan. Dari sini diajarkan juga perlu skala prioritas dalam beramal. Betul nggak Bu? Baik. Ini balik ibu muda nih. Jenengan lagi sholat, anak nangis. Ada pilihan, bisa batal tapi ulangi sholat lagi, ya tak? Atau yang kedua, pakai sholat dengan memenuhi rukun-rukun, yang penting tidak sujud sahwi saja. Paham? Berarti pas memenuhi rukun. Rukun sholat ada berapa? Bu, rukun sholat ada berapa? 6 kayaknya ya, 6 ya. Iya toh? Niat Al-Fatihah, iya toh? Rukun sujud salam. Wes 6 toh? 6. 17. Ada yang bilang juga 13. Nah, kadang ibu penuhi rukun. Terus yang penting tidak sujud sahwi saja. Saya bilang ke ibu gitu, bilang ke jamaah saya di DS. Kalian itu masih bisa link ke sholatnya. Misalnya ini sekarang sudah tahiyat akhir, anak pas nangis, tinggal sholat cepat loh Bu itu. Namun mau bacanya itu berhenti sampai di mana? Itu yang jenengan harus pikirkan. Sekarang baca tahiyat itu wajibnya sampai mana? Selawat yang mana? Pasti mau menangis. Ini saya kasih tips nih kalau di rakaat terakhir. Ini biar penuhi rukun tidak sujud sahwi saja. Jangan pertama baca tasyahud akhir, at-tahiyatulillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah dapat ya? Terus baca sholawat. Sholawatnya sampai mana Bu? Saya lagi bahas yang wajib aja dulu, wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah dapat rukun Bu. Nih, satu lagi, biar tidak kena sujud sahwi, tambah lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini namanya salawat kepada keluarga Nabi. Setelah ini Bu, itu sunnah. Jangan darurat, sudah. Saya sudah dapat sampai Ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak nangis. Sudah terpenuhi rukun. Sujud sahwi nggak perlu. Ini masuk rukun sholat. Yang ini juga rukun sholat. Yang ini namanya sunnah ad'ad. Sisanya setelah itu, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih. Itu sunnah semuanya.
Jadikan salam. Salamnya 1 kali saja sudah sah. Maka kadang orang harus mikir, saya ngambil kesempatan ringkas. Sama juga kalau kita mau wudu, kadang kita gak bisa wudu sempurna. Wudu gak bisa sempurna. Kalau saya memilih kalau lagi di pesawat, saya tetap mau berwudu, karena saya masih bisa lakukan itu. Saya gak beralih ke tayamum. Bagaimana caranya? Wudu itu yang wajib itu cuma 4 anggota. Ingat ini baik-baik. Wudu yang wajib itu cuma 4 anggota saja. 1, apa Bu? Muka. 2, tangan sampai siku. Kanan kiri ya. 3, kepala. Kepala pun cuma sebagian. Ibu yang pakai jilbab cukup tangan basah. Ini kena, sudah sah. Kalau dibuka, atau jangan pakai jilbab, yang penting kan kepala teles. Jilbab di sini, air basahin. Saya ambil air, di sini kena, airnya meresap ke rambut. Dapat sudah dapat sah. Telinga gimana? Sunnah. Yang wajib kepalanya. Nah, sekarang kaki. Kaki ada 2 kemungkinan. Ada yang pakai kaos kaki, atau ada yang kakinya terbuka. Kalau saya biasanya kakinya terbuka, saya jarang pakai kaos kaki. Maka saya ambil air, cukup sedikit saja, saya sudah bisa ngusap kaki ini. Yang penting airnya terkumpul Bu, bukan disemprot loh ini. Ada air, ya, ada air, kena saja sudah airnya terkumpul. Sini saja. Ini ada air gini segini. Nah, saya sudah bisa basahi kaki. Ini basahi namanya Bu, ini air sudah ngalir ini. Ini sudah cuci kaki namanya Bu. Air gak perlu jatuh banyak di sini. Kiri sama. Berapa anggota tubuh tadi Bu? Apa saja? Nah, terus tangan sampai siku, terus kepala pun cuma sebagian. Terus kaki sampai mana? Kaki. Kalau jenengan pakai kaos kaki, bisa pakai pendapat yang mengusap kaos kaki. Dengan catatan, sebelum pakai kaos kaki sudah wudu dulu. Terus jenengan pakai kaos kaki. Ketika wudunya batal, ya, wudunya batal, jenengan cukup wudu seperti biasa sampai di kaki. Tangannya basah kayak tadi. Tangan basah. Lihat ini. Sekali usap, 2 tangan jalan sekaligus. Kakinya dipegang kaos kaki tadi. Satu kali usap saja. Sudah. Bawa kaki? Enggak. Itu namanya mengusap kaos kaki. Jelas itu? Itu namanya kita lagi pertimbangkan amal Bu. Oh, saya penuhi wajib saja, darurat nih. Di pesawat masih bisa. Makanya kalau kemarin ketika di jamaah, saya sudah bilang ke jamaah, pokoknya wudu kayak begini, bisa kalian di tempat duduk. Mereka wudu semua di tempat duduk, nggak ada yang gerak dari situ. Sholatnya gimana? Sesuai kondisi. Gak bisa berdiri ya duduk, gak bisa menghadap kiblat ya duduk di kursi. Arahnya kalau ke timur ya sudah, kita gak bisa mengarah, gak bisa tempat duduknya diubah. Nah, sudah lakukan sesuai kemampuan. Nah, saat berdiri Allahu Akbar, rukunya tunduk sedikit, sujudnya lebih rendah lagi.
Duduknya lagi ini menggantikan berdiri terus sampai sempurna. Biasanya ini jenengan terpaksa sholat di pesawat itu kalau sholat subuh. Berangkat dari Jeddah itu jam 8 malam. Sudah jam 12 waktu Indonesia. Subuhnya pasti dapat di perjalanan. Ini sama juga orang-orang yang di sini mau pergi ke Indonesia Timur. Pesawatnya jam 2 malam, dia dapat di subuh, itu pesawat belum landing. Kalau sudah landing aman Bu. Oh, landingnya sebelum subuh. Ya sudah, pas turun sholat subuh. Ini belum landing, belum sholat subuh, belum ini. Kita belum dapatnya di bawah, masih di pesawat. Maka sholat subuhnya terpaksa dilakukan di pesawat. Jadi ada pertimbangan amalan, kita mesti milih yang wajib-wajib saja Bu. Yang sunnah ditinggalkan. Kayak tadi, saya mau bahas 4 anggota kan, kumur-kumur gak usah. Masukkan air ke hidung gak usah. Hukumnya apa? Sunnah. Tangan sampai siku. Nah, dibuka. Kalau ibu gimana? Kan ada selimut di pesawat toh. Nah, pakai selimut itu tutupi. Nah, baru jadikan masukkan ini. Bisa. Ayo sedikit aja kayak tadi. Yang penting kayak terkumpul ya, nggak boleh itu disemprot Bu. Ini gini aja, sedikit nah. Bisa nih. Semua jatuh tetes aja kok. Yang kiri sama. Kayak gitu. Wajibnya kan sekali. Yang penting sudah yakin sampai sini. Ambil air sedikit lagi. Nah. Ambil air sedikit lagi. Pesta? Gak banjir insyaallah. Kurnetes. Satu kalinya dong. 2-3 kali itu kan sunnah. Betul gak? Ini yang belajar. Alhamdulillah. Besok numpak pesawatnya kayak gini Bu. Kecuali jenengan masih bisa jamak. Saya dapati zuhur di pesawat, masih bisa dijamak kan? Pas landing waktu asar, zuhurnya ditunda ke waktu asar. Jangan lakukan zuhur di pesawat. Maghrib bisa, maghribnya dapat di pesawat, tunda maghribnya ke waktu isya. Kan masih bisa Bu. Kecuali subuh nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan Bu. Subuh harus dilakukan di pesawat. Nah, ini posisinya di mana dulu nih? Mau berangkat dari mana ke mana? Itu sudah safar belum? Pak enggak? Sudah safar apa belum? Safar itu bagaimana? Ini mulai jadi safar lagi kok, jadinya jadi safar, dari syirik kok jadi safar nih. Jadi kita harus pahami safar dulu. Safar itu minimal kita menempuh perjalanan 84 km keluar dari batas kota. Kalau di sini pakai batas kabupaten aja deh. Ini masuk mana ini? Sleman apa kota? Baik, Sleman ya. Bandaranya mana? Lagi. Sama, beda kabupaten loh. Berarti jenengan ketika keluar dari Sleman, sudah keluar batas Sleman, masuk Kulon Progo, sudah keluar batas kota. Mau ke Jakarta dari Sleman, berarti di Kulon Progo, di batas kota ya, sudah boleh jamak kosor.
Orang nganggur jarak. Namun kalau orang Sleman naiknya itu dari Jonggol sini, sama-sama Sleman toh? Nah, belum boleh. Tapi kalau mau ambil keringanan, sholat zuhur, asar bisa tadi. Karena mungkin berangkat jam 1 daripada sholat asarnya di bis. Maka sholat zuhurnya dikerjakan barengan asar tapi belum qashar sholat. Zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Tapi kalau berangkatnya dari Kulon Progo, maka sudah sampai di YIA, sudah bisa sholat zuhurnya 2, sholat asarnya 2. Itulah hikmahnya bandara pindah ke sana. Daripada situ masih Sleman. Itu bedanya. Jauh 2 jam. Wallahu a'lam bishawab. Berarti sampai 6 angka setan menyesatkan manusia. Apa tadi pertama? Syirik. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, dosa besar. Yang keempat, dosa kecil. Yang kelima, sibuk dengan hal yang tidak manfaat. Yang keenam, milih yang mafdul padahal ada yang afdal. Semoga manfaat. Silakan jika ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibrahim ke bawah berarti dari Nabi Ibrahim. Adam paling atas, berarti semua Nabi asalnya dari Adam. Tapi dari Ibrahim ke bawah asalnya semuanya dari Ibrahim. Keturunan tidak langsung. Berarti dari Sulaiman nanti ke bawah itu nanti ada keluarga Imran, baru kemudian ada Maryam, baru ada Isa. Tadi garisnya putus-putus, Bu. Maryam itu dari keluarga Imran. Dari keluarga Imran. Saudaraan dengan Asya, saudara perempuannya namanya Asya. Asya ini nikah dengan ayahnya Yahya tadi siapa? Zakaria. Nah, itu berarti iparan. Maka Isa dengan Zakaria, Isa dengan Yahya itu statusnya saudara sepupu, tapi sepupu tidak langsung. Saudara ibu, sepupu langsung. Ibunya Maryam dengan Asya itu putranya Yahya. Asya putranya Yahya. Berarti Yahya dengan Nabi Isa semua langsung. Karena ibunya bersaudara. Gitu. Jadi Sulaiman ke Isa itu keturunan tidak langsung. Sulaiman ke Zakaria dan Yahya juga tidak langsung. Yang langsung itu Zakaria ke Yahya. Baik, ada lagi. Bila sedang menjadi makmum, apakah boleh salam duluan untuk menenangkan anak yang menangis? Nah, yang ini nggak bisa, Bu, kalau jangan berjamaah. Kalau imam belum salam, makmum tidak boleh salam. Minimal imamnya salam pertama. Lihat, imam salam pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru jadikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diamkan anak. Paling afdal imamnya salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru makmum salam. Namun kalau keadaan darurat, jadikan penting wajib saja. Imam salam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salam. Jangan berbarengan dengan imam. Jangan lebih cepat daripada imam. Kalau lebih cepat daripada imam, sholatnya batal. Ada lagi, Ustaz mau tanya, contoh dosa kecil yang bisa jadi dosa besar apa? Apa ya, Bu ya? Terus menerus dilakukan, dianggap remeh. Oh, gini aja.
kata-kata mesra dengan lawan jenis, bukan istrinya, lewat WA, dilakukan terus-menerus, Bu, itu akan mengalihkan pada dosa besar. Itu perantara menuju dosa besar. Hati-hati. Terus saya sering menyiapkan bekal anak sekolah, bangun jam 4 subuh, memasak selesai sampai jam 5 lewat. Seringnya subuhannya telat. Mana yang lebih afdol? Sholat subuh dulu, setelah itu siapkan lagi. Sholat subuh berapa menit sih, Bu? Ibu-ibu, pakai super cepat aja deh, berapa menit? Cuma mau pakai qobliyah terserah. Rata-rata ibu-ibu kalau sudah punya anak mungkin gak pakai qobliyah. Ya wes sholat subuh aja, 5 menit gak nyampe, Bu. Bang, setelah itu jenengan lanjut lagi. Gitu ya, diubah aja. Dahulukan sholatnya, pas azan jenengan sholat, kan gak bisa nunggu iqamah masjid. Setelah jenengan sholat, nah siapkan lagi yang lain-lain. Ada lagi. Kalau lagi azan, terus di masjid lagi azan, terus jenengan qobliyah. Di rumah qobliyahnya, yang penting sudah masuk waktu subuh, berarti masih tetap sah. Namun afdolnya tunggu azan rampung dulu biar menjawab azan. Mestinya jauh dari rumah, terus qobliyah dulu boleh. Yang penting sudah masuk waktu sholat subuh. Di masjid belum, bisa pakai patokan di HP, nggak masalah. Ya, silakan Bu Ani. Ini mau sahur apa? Bukan sahur, makan biasa. Azan zuhur ya. Ini ibu-ibu apa bapak? Ibu-ibu ya. Selanjut aja. Kan jenengan gak harus ke masjid. Menjawab azannya, makannya sambil jawab, masa gak bisa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti lagi. Gimana? Oh, tadi pilih kopi apa? Zikir ba'da duha tadi itu. Ya. Kan buat kopi sambil zikir boleh nggak? Oh iya, pintar juga ya. Bisa. Iya. Betul itu. Boleh. Iya, betul, boleh itu. Bisa tak ibu-ibu naik motor bisa sambil zikir nggak? Nah, bisa juga berarti. Mungkin nggak nabrak orang aja deh, aman. Sambil zikir buat kopi, sambil zikir masak, bisa nggak? Boleh, yes. Ya. Contoh-contoh amalan bid'ah banyak sekali. Ini juga rampung-rampung kalau saya bahas. Contoh, saya dapati di kitab Syafi'i. Azan itu cuma ada untuk waktu tertentu, terutama untuk panggil sholat. Salah satu yang tidak disunahkan adalah mengazani atau mengiqomai ketika menguburkan jenazah. Tidak perlu. Sebagian kita kan ketika menguburkan azani, iqomai. Ini disebutkan dalam Hasyiah Al-Bajuri, salah satu buku Syafi'i, tidak disunahkan. Itu amalan tidak ada tuntunan. Satu lagi, mau lagi? Ibu kalau lagi haid yang ini menyebabkan ibu tidak perlu wudu, termasuk kalau mau tidur. Siapa yang niatan
untuk jadikan wudunya ini sebagai ibadah, padahal lagi haid, malah dihukumi dosa. Gak boleh. Kalau jenengan niatannya untuk ibadah sebelum tidur, padahal lagi apa tadi? Haid, tidak boleh. Tidak dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Gak ada tuntunan. Orang kan tidak berkata baik, masa saya wudu saja nggak boleh? Wudu kan berpahala. Nah itu namanya amalan tidak ada tuntunan, malah berdosa. 5, nanti next time. Ini minggu depan masih saya ngisi ya? Ya, itu namanya yang bukan. Mana lagi tadi? Bayi lahir boleh diazani atau tidak? Ikhtilaf kuat di antara para ulama mazhab. Mazhab Syafi'i menyunahkan, tapi kalau saya sendiri tidak, karena hadisnya tidak sampai derajat yang kuat. Azani atau tidak sampai derajat yang kuat. Tidak. Ganti dengan amalan yang lainnya ketika bayi itu lahir. Baik, ada lagi? Ya. Ya soalnya dia tidak memenuhi syarat mencuci. Kalau tangan itu namanya dicuci. Cuci itu air dikumpulkan terus dialirkan. Kecuali pakai semprot, jenengan semprot ke tangan. Dikumpulkan di tangan, Bu. Bukan ambil air semprotkan ke muka. Nah, kumpulkan ke tangan dulu. Boleh, baru jenengan gitu. Jelas tak? Ada lagi? Kalau ketiduran, sudah wudu, tidurnya hilang kesadaran, ya wudunya batal. Baik, cukup ya? Masih ada pekan depan. Itu saja kita cukupkan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita amal soleh dan senantiasa dikaruniakan tauhid, iman, dan dijauhkan dari syirik dan setiap langkah-langkah setan. Demikian kami cukupkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.